Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang cerah ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka melalui media sosial dan juga bisa belajar bersama walaupun kita tidak dalam satu majelis. Baik, di sini Ibu akan mengajar bahasa Indonesia. Namun sebelumnya alangkah baiknya kalau kita berkenalan dulu. Nama lengkap saya Alif Yuliatul Laila. Untuk perkenalan selanjutnya nanti silakan kalian baca di slide dan juga kita bisa berkenalan langsung saat kita nanti sudah face to face. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab teks deskripsi. Pernahkah di antara kalian membaca teks deskripsi? Baik, pada saat mengamati berbagai jenis pemandangan atau benda yang ada di sekitar kalian, itu berarti kalian sudah mengamati objek guna teks deskripsi. Jadi, di sini teks deskripsi bisa diartikan bahwa teks deskripsi adalah teks yang menjabarkan atau mendeskripsikan suatu objek secara jelas dan terperinci. Adanya kemampuan yang kalian miliki dalam mendeskripsikan objek akan membantu kalian menjadi seorang penulis yang hebat. Pada pembelajaran ini, kalian akan belajar memahami teks deskripsi dan komponen-komponen yang ada dalam teks deskripsi. Baik, silahkan disimak materi berikut dengan cermat. Pertama, kita akan memahami tentang ciri objek dan tujuan isi teks deskripsi. Di situ objeknya bisa kalian baca. Kemudian tujuan teks deskripsi itu, teks deskripsi di sini kan bersifat khusus dengan ciri tertentu, berbeda pada umumnya. Maksudnya, tujuan teks deskripsi di sini biar kita kalau menuliskan sesuatu itu menggambarkan sesuatu yang benar-benar hidup atau sesuatu yang benar-benar nyata. Bila kita ada di pantai, jadi kita menjelaskan apa-apa yang ada di pantai, menceritakan anginnya, menceritakan pasirnya, menceritakan airnya, dan lain sebagainya. Kalau isi teks deskripsi di sini menggambarkan objek secara konkret, misalkan menggambarkan wisata yang indah, akan dikonkretkan indahnya seperti apa. Jadi seperti tadi, kalau kita berada di pantai, yang diceritakan pantai. Kalau yang ada di sekitar kita itu rumah atau pemandangan, yang kita ceritakan tentang pemandangan yang hijau tersebut. Untuk teks deskripsi di sini, mengidentifikasikan jenis teks deskripsi, di sini ada teks deskripsi spasial, ada teks deskripsi objektif, dan ada juga teks deskripsi objektif. Untuk penjelasannya lebih lanjut, silakan dibaca sendiri-sendiri. Adapun ciri penggunaan ragam bahasa teks deskripsi, di sini dikategorikan dalam kata umum dan kata khusus, ada juga kata penjelasan terperinci, ada juga majas. Nah, dari yang pertama, kata umum. Kata umum ini memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Nah, kata yang masuk ke dalam kata umum disebut hipernim. Kata khusus adalah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Kata yang masuk ke dalam kata khusus disebut hiponim. Selanjutnya, yang kedua yaitu kata penjelasan terperinci. Kalimat yang berisi rincian dan keterangan suatu objek. Jadi, yang kita ceritakan, yang kita gambarkan, atau yang kita amati dari suatu objek wisata atau pemandangan itu kita perinci di sini. Kita sebutkan di sini secara perinci, seolah-olah orang yang baca nanti akan merasa bahwasanya dia ada di tempat tersebut. Yang ketiga yaitu majas. Majas ini bisa diartikan dengan gaya bahasa. Gaya bahasa yang berbentuk kiasan, perumpamaan. Nah,
Jadi perumpamaan di sini banyak sekali bentuknya. Misalkan hembusan angin itu bagaikan bisikan malaikat. Nah, jadi di situ bagaikan di situ termasuk majas. Atau gelombang ombak itu menggempur bebatuan. Nah, jadi di situ diibaratkan sesuatu yang mati bisa seperti sesuatu yang hidup. Selain contoh-contoh majas tersebut, masih banyak majas yang lainnya. Nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk selanjutnya, kalau ada pertanyaan atau ada yang belum paham, bisa japri lewat nomor WA Ibu. Untuk tugas selanjutnya yaitu mengerjakan latihan soal. Jadi soal nomor 1 sampai 5 silahkan dikerjakan, kemudian silahkan dikirim lewat via WhatsApp. Selamat mengerjakan, sukses selalu buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.